Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia Astuti dengan NIM 2208016199. Kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai budaya hukum, Pancasila sebagai pembangunan hukum, dan Pancasila sebagai penegakan hukum. Yang pertama ada Pancasila sebagai budaya hukum. Di sini budaya hukum juga dapat diartikan sebagai hukum yang diambil dari kebiasaan masyarakat. Contoh budaya hukum dapat dilihat dalam proses peradilan, yang dimana terdapat tujuan untuk memperoleh suatu keadilan atau kepastian pada saat memperoleh suatu keadilan. Inilah terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima sebagai cita-cita negara Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkannya ada 3 proses budaya hukum, yaitu di mana struktur hukum yang di dalamnya terdapat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang kedua, substansi hukum itu di dalamnya terdapat nilai dan norma. Yang ketiga, kultur hukum, yaitu orang-orang yang menghidupkan atau mematikan hukum tersebut. Dari 3 proses di atas, bila digabungkan menjadi satu komponen sistem hukum yang merupakan penegakan hukum yang baik sebagai budaya hukum. Budaya masyarakat terhadap Pancasila, contohnya pada sila ke-1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan pada sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Pada sila ketiga, menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air, bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada sila keempat, menghormati kepentingan rakyat dalam politik dan terus mengutamakan menyempurnakan sistem praktis demokrasi. Dan pada sila kelima, untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara memberikan pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Pancasila sebagai pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sistem hukum nasional yang selama ini ingin diwujudkan adalah sistem hukum nasional berPancasila. Menurut Sudarto, negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan pembangunan hukum nasional harus berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat nilai-nilai agama, nilai adat yang diyakini keberadaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk hidup. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional yaitu 1. Nilai dasar yang berisi tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental yaitu pelaksanaan hukum dari nilai-nilai dasar. Nilai praktis yaitu nilai-nilai gabungan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai-nilai Pancasila yang harus ada di dalam pembangunan hukum, yaitu 1. Nilai ketuhanan, yaitu dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai keagamaan, karena Indonesia merupakan negara yang beragama. Nilai kemanusiaan, bahwa setiap pembentukan hukum harus menciptakan bangsa yang adil dan hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai persamaan, bahwa setiap pembentukan hukum harus mempertahankan persatuan dan integritas bangsa dan negara. Nilai kerakyatan, yaitu bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, sehingga hukum di Indonesia dapat mendukung terciptanya demokrasi Indonesia.
Dan nilai keadilan sosial dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila dalam penegakan hukum, yang berarti nilai-nilai Pancasila harus diambil dalam mengambil keputusan dalam penegakan hukum. Yang maknanya, 1. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam hal hukum. 2. Pancasila sebagai way of life, yaitu bentuk kesadaran aparat penegak hukum dalam penyelesaian setiap masalah hukum dengan berlandaskan Pancasila. Yang terakhir, Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika berbangsa membangun perantara politik, pemerintahan ekonomi, penegakan hukum sosial, budaya, dan aspek lainnya. Arti Pancasila lain dalam penegakan hukum yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang artinya setiap keputusan dalam berbangsa dan bernegara harus disesuaikan dengan nilai Pancasila. Kedudukan hukum saat ini dimaknai bahwa semestinya Pancasila dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tujuan adanya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya untuk membangun kesadaran moral para penegak hukum, mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemanusiaan yang adil beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan karena negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana dalam setiap penyelenggaraan yang terjadi pasti ada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam penegakan hukum atas penyelenggaraan tersebut sering terjadi kekeliruan dan terjadi kesalahan untuk menanggapi hal yang sedang dipermasalahkan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus dipandang melalui sudut pandang Pancasila.